Target resminya dari PSSI mungkin lu Lolos aja dulu. 16 besar minimal ya? menyamai dengan Torreon sebelumnya. Sintayong kan ya. Itu kan artinya masuk perempat final kan. Kalau itu sangat realistis, tapi kalau semifinal tuh agak ambisius juga sih ya. Messi Doro gua masih oke. Wah, itu mah Bagus. tukang jahit di Bagus tengah ya tuh. mainnya ya. Tukang obras Win tuh. Jadi dia jahit semua Jahit tuh. semua, Termasuk udah. Jordi Werman juga masih muda kan, Nah, 27 iya, kan. Jordi Alba masih oke. 25, Tapi 26 kalau ya kayaknya dia. Dede Siro udah Ya udah lah, prime-nya udah Ya, lewat lah ya. 36. Bergeser dari Super League ke Timnas Indonesia, Mas Yuke, Mas Edwin. Hari Sabtu nanti tanggal 9 Mei akan digelar drawing Piala Asia 2027. Timnas Indonesia ditempatkan di pot 4 ya, bersama beberapa negara seperti Kirgistan, terus juga Lebanon atau Yaman, terus juga ada Korea Utara dan juga Singapura dan Sedih gue sih. dan lain-lain gitu. Kita lihat pot 4 mulu dari dulu. Padahal transformasi timnasnya Iya. udah lama ya, udah 2 tahunan ya. Peringkatnya Nggak segitu-gitu rela aja. tuh kita di bawah Thailand sama Vietnam. hitungannya ini ya. Bingung gue juga. Berapa lama sih? Nggak Iya ngerti kan? gua. Poin itunya berapa Iya. lama ya? Kalau dilihat dari terakhir kan kita harusnya minimal pot 2 gitu. Iya, kalau rating koefisien ngikutin UEFA kan 5 tahun ya dia. Iya. Ya kalau kita nunggu 5 tahun mah keburu tua nih benar. pemain-pemain kita ini. Makanya. Jadi kalau penentuan pot drawing itu kan dari ranking FIFA kan. Iya, iya, Kayak kita Indonesia masih di peringkat 122 dunia, makanya peringkatnya masih bawah. Sedangkan yang negara-negara yang seharusnya bisa kita kalahin kayak Vietnam, Thailand, Palestina itu di atas pot 100 3, ya. pot 3 kan. Mereka Vietnam 99, Thailand 93, iya. terus China 94. Nah, itu kan sebenarnya kalau secara kualitas ya masih Kita bisa kita compete. bisa compete Iya, lah. iya. Dan media-media Vietnam juga mereka nggak mau segrup sama timnas Indonesia nantinya. Ya kita doain segrup. Iya, ketemu lagi. mudah-mudahan. Piala Asia. Piala Asia kemarin ya kalah 1-0 mereka kan. Nah ini idealnya Indonesia segrup sama siapa Mas? Wah, iya, Harapannya? kalau pot 4 sih idealnya ya kita berharap-harap aja. Tapi kalau udah ketemu pot 1, pot 2 ya susah ngindarin. Iya. Sekarang pot 1 tuh ya ada Jepang, Korea. Iran, Korea, Iya, Australia, Australia. Uzbekistan. Iya, Ini Uzbek, ngeri juga gila. nih Uzbekistan. Jadi kalau mau kita berharap gitu ya, kita karena kita pot 4, kita berharap pot 3-nya tuh ketemu Asia Tenggara. Vietnam atau Thailand. Jadi nanti duel hidup Iya, nanti iya, lewat dari situ. incer poinnya Iya, juga di iya. situ. Tiga terbaik minimal kita kan ya. dulu lolos 16 besar Piala Asia 2023. 2023 main 2024. Nah, itu kan karena kita Iya. ngalahin Vietnam kan. Vietnam 1-0. Jadi untuk bisa buat batu lompatan target Hetman tercapai, kita harapin tuh nanti di pot 3-nya kita ketemunya kalau nggak Thailand Vietnam. Kalau pot 2, pot 1 udahlah. Tapi Lepas pot aja 2 udah. Qatar masih bisa masih menurut gua. bisa. Qatar masih oke kalau Tapi kita bisa kayak sama pot Qatar. 2 kayak benar-benar kuat tuh kayak Irak Yordania doang deh. Iya. Kayaknya. Iya, Oman masih bisa Oman Kita bisa. lebih cocok lawan ketemu grupnya Yordan tuh. Kita pernah menang lawan Yordania kan. Masa Mas? Iya. Enggak. Waktu Piala Asia itu kita yang U23. Iya, beda. Ini Kalau ini senior. Yordan yang Iya. kemarin lolos Piala Dunia ya. Lolos Berat dunia. juga. Ngeri itu. Iya, berkuat banget Yordania. Gue malah sekarang berharap mah. jangan sama Uzbekistan juga. Ngeri loh Iya, Uzbekistan. pot Kuat 1 ngeri, banget. kuat Iya. banget. Pokoknya harapannya semoga pot 1 mungkin Australia masih bisa lah Iya, ya. kita masih Australia atau Arab Saudi juga oke. Arab Arab Saudi. Saudi oke, kita Saudi udah oke. sempat sempat nahan ya kan. menang juga di GBK. Dan kemarin juga ya kalah apa saja tuh yang kalah 3-2 kan. Iya, Ya betul. di bulan Oktober. Kalau Mas Edwin gimana kira-kira? Ya prediksi Mas Edwin lah. Kalau Bisa lolos nggak kita gitu pot ya? 1 enggak prediksi Grupnya. grup dulu. Kalau prediksi susah. Kalau harapan, gue harapan. pengennya Arab Saudi, Hah? terus mungkin Oman atau Qatar. Oman tuh, Oman Oman Kevin lebih enak. Iya kan? Oman, terus Vietnam. Vietnam. Oke, amin. Rame. Amin, Jadi John amin. Hartman juga, wah ini nih. Ya, gitu. enak lah ya. Wah, sumringah jadi dia bilang Gue turnamen. setuju sih sama Edwin sih. Namanya Gitu ya. harapan yang kita harapan cari yang lebih empuk gitu. Iya, benar-benar. walaupun tiba-tiba pas unit, aduh dia lagi. Ya, karena Tiba-tiba kalau- Jepang Benar, ada. karena kalau Indonesia finish amit-amit peringkat 3 terbaik dan itu bukan gak mungkin di 16 besar lawannya Ya udah pasti. Jepang. Kita kemarin lawan Australia. Australia kan. 4-0 ya. 4-0 dibantai. Makanya kalau bisa ya kita harapkan Runner bisa up. runner up. Kalau runner up ya nanti lawannya bisa peringkat 3 terbaik Iya. atau ya seminimalnya runner up grup sebelah. Kan kalau kayak Jepang kalau nggak lagi kepleset nggak mungkin runner up lah. Kalau nggak kepleset ya. Kan kayak Iran tuh memang kuat-kuat banget kan. Nah tapi ini selain kita menunggu hasil drawing juga beberapa bulan lalu tuh ketika lagi FIFA MSD Maret, John Hartman ketika presentasi tuh di belakangnya dia tuh ada bacaan Semifinal. targetnya semifinal. Oh ya? Piala Asia ada ini 2027. background-nya? Iya. Sebenarnya berat sih. Itu Iya. realistis nggak sih Mas? Ya itu gue rasa sih target personalnya dia ya. Kalau target resminya dari PSSI mungkin lu
minimal lolos aja dulu. 16 besar minimal ya? menyamai dengan Torrehan capaiannya sebelumnya. Sintayong kan ya. Itu kan artinya masuk perempat final kan. Kalau itu sangat realistis, tapi kalau semifinal tuh agak ambisius juga sih ya. Walaupun kita nggak boleh nutup namanya sepak bola kan, semoga aja apapun bisa terjadi. dan semoga aja ini memang akan jadi tantangan buat John Hetman menyiapkan tim ini dengan target personalnya dia. Dan itu akan tergambar nanti dalam FIFA Matchday bulan Juni tuh. Itu kan bagian dari rangkaian persiapan kan. Terus nanti di AFF juga? AFF juga. ASEAN. FIFA Cup ya. September Oktober ya. Itu yang gue pikir rangkaian yang kita bisa ukur ya. Sejauh apa nih progres tim yang disiapin John Hetman. Karena dia sekarang udah membentuk 2 klaster timnas nih. Betul. Klaster timnas yang untuk ASEAN, Piala AFF sama klaster timnas yang untuk FIFA Matchday. Beda itu. Dan itu yang gue kira fokusnya dia akan lebih ke yang FIFA Matchday ini yang di bulan Juni sama di bulan September itu. Kalau September itu kan modelnya kayak Nation League. UEFA Nation League ya. Dibikin model liga kan. Nah itu yang kita baru bisa lihat nih sejauh apa progresnya. Karena disitulah pemain-pemain Ebrodnya bisa main kan. Kalau besok di AFF nih Juli Agustus susah kan. Udah itu nggak usah dihitung lah. Jadi memang sekarang fokus kita udah lebih ke Asia sih. Walaupun masih banyak orang yang tetaplah itu penting harus dimenangkan, kita nggak pernah menang soalnya ya udahlah. Itu silakan. Ya menang syukur enggak juga. Ya udahlah gitu kan. Jangan dihajar. Iya, gitu. karena di situ juga kalaupun kita juara pun juga nggak nambah peringkat juga kan. Sementara kalau di FIFA Matchday ini atau yang kalender FIFA ini kita harus menangkan gitu programnya, terus hasilnya, cara mainnya supaya kita punya keyakinan kita bisa compete nih. Kayak targetnya masuk akal nih gitu misalnya. Itu sih yang mudah-mudahan nanti tambahan lagi tuh pemain-pemain diaspora baru gitu kan. Ini yang mau gue bahas nih penting banget. Jadi netizen ini juga harus terbuka gitu ya pemahaman soal logika sepak bolanya. Karena zaman STY itu memang pemain naturalisasi kita lagi di top perform, bro. Harus diakuin itu. Kalau sekarang banyak yang menurun sebenarnya, kan itu terbukti dari nggak dapat tempat di Eropa dan ada beberapa yang main di sini. Super League yang balik ya. Jadi jangan disamain. Itulah dinamika ups and down kualitas pemain timnas. Kan kita sebenarnya sudah pernah ngobrol ini kan. Kolamnya kan harus banyak pemain berkualitas. Betul. Itu yang gue sebenarnya mau lihat, naturalisasi nggak apa-apa selama dibutuhkan, tapi ini untuk dongkrak kualitas, ini jalan nggak beriringan. Gue mau lihat itu sih. Jadi jangan selalu perbandingannya kacamata kuda, di sini kita bisa lolos, kenapa di sini nggak? Mereka nggak lihat tuh bahwa kondisi kualitas pemainnya agak menurun. Makin ke sini. Kalau di negara maju kan kolam kualitas pemainnya banyak, yang menurun tinggal dicoret aja, bro. Dia panggil yang lagi on fire, walaupun capsnya masih 0 misalnya di timnas. Iya kan? Ini loh dinamika ini harus dipahami oleh netizen. Gitu. Juga gini, Win, kalau menurut gue dengan target ambisius PSSI untuk bisa tetap ngorbit di level tinggi Asia itu, kita sambil nunggu ini berprogres di bagian bawah ini ya untuk mereka develop dan bisa ini kan lama pasti kan harus siap, tetap harus nyiapin opsi-opsi diaspora lainnya gitu supaya diaspora yang sekarang existing juga terpacu. Jadi ada iklim kompetisinya gitu. Karena kalau enggak itu lagi dan kita nggak sadar secara kualitas udah menurun. Jadi pemain granted gitu ya, udah jaminan gitu. Jadi nggak pemain diaspora sekarang nggak merasa nyaman gitu kan. Ada iklim kompetisinya di situ. Nah, ini karena kan di luar begitu semua. Benar setuju. Nah, ini di Belanda kan lagi ada pemain yang on fire banget nih, namanya Dean Zandbergen kan. Itu boleh tuh. Nah, itu dia di Venlo ya. Di VV Venlo kan. Itu ada keturunan. Turunan Indonesia. Depok, bro. Iya, turun Depok. Benar. Untung kamu main di Depok. Depok Pride deh. Depok Pride. Jadi Dean Zandbergen sudah mencetak 15 gol di Liga 2 Belanda, tapi hebatnya 15 gol ini dicetak dari sekitar 15 pertandingan terakhir ini juga. Ini gimana, Mas? Kalau dia mau bisa, nggak apa-apa, itu kan menambah kekuatan kita. Tapi maksud gue gini ya, sekali lagi gue pingin bilang berjalan beriringan develop. Sama pembinaan itunya dini jangan jangan berhenti gitu. Di sini karena nanti ini setelah 20 tahun, 15 tahun, ini kan buahnya nongol nih. Enggak semua juga sih, sedikit, tapi ada yang berkualitas bisa masuk ke timnas gitu. Iya, sebenarnya sih itu kan gue sempat ngobrol juga sih sama staf pelatih timnas ya, yang selalu meeting sama John Hetman gitu. Jadi John Hetman tuh sudah memetakan itu. Udah ngasih tahu juga ya soal itu. Jadi memetakan, makanya dia selalu di timnas senior selalu ada pemain terobosan nama istilahnya. Pemain terobosan tuh pemain muda yang di-upgrading naik ke atas. Dan memang punya kualifikasi oke gitu untuk bisa gabung ke senior. Yang sekarang udah kelihatan kan Donitri.
Jadi jangan heran nanti kalau setiap TC buat FIFA Matchday itu selalu dia 1-2 ya, diselipin ya. pemain-pemain yang terobosan. Terobosan. Karena dia udah baca juga, nih Indonesia nggak bisa selamanya kayak gini nih gitu kan. Kalau cuma ngandelin main diaspora aja lama-lama habis nih. Betul. Terus nunggu bahwa proses diaspora berikutnya kan belum tentu juga mudah gitu betul. kan. Itulah Jadi yang gue suka dari John Hartman. harusnya bareng gitu. Dan itu mudah-mudahan aja. Karena dia kan juga pengalaman waktu di Kanada kan juga dia nanganin pemain-pemain diaspora juga kan. Kayak Jonathan David, Alfonso Davies. Nah, itu yang kurasa dilihat ada kesamaan kultural juga di sini gitu. Selain pemain diaspora juga yang lagi rame itu wacana menaturalisasi pemain yang main di Super League. Kan jadi Jody Wehrman, terus juga Ciro Alves DDS. Dan DDS kan udah mengajukan kan ke imigrasi setempat lah di Ternate kan. Terus juga nih lagi rame Taisei Marukawa nih. Oh ya? Sebenarnya Taisei Marukawa eligible doang, tapi belum ada keinginan kalau dia ingin dinaturalisasi. Karena kan Marukawa udah 5 tahun kan di Indonesia. Karena kan kalau sesuai aturan tuh ya bisa selama itu 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut bisa dinaturalisasi. Dan tahun depan tuh Mesidoro 5 tahun. Ini kalau Mas Yuke, Mas Eutin melihat fenomena ini, ya sebenarnya dibalik ke 10 tahun, belasan tahun ke belakang kan ketika PSSI menaturalisasi Gonzales, terus juga ya kayak Victor Ibonevo, Greg Mokolo, terus Beto Goncalves, back Persebaya itu siapa? Otavio Dutra. Tapi kan waktu itu hasilnya kurang sama aja kan, maksudnya nggak mendongkrak timnas. Ini kalau melihat fenomena ini gimana Mas? Gak apa-apa, selama kualitasnya memang mumpuni. Kalau gue sih kualitas sama ya tolonglah umur juga dilihat gitu. Dia usia prime sih sebenarnya kalau Marukawa ya. Kalau Mesidoro gue masih oke. Wah, itu mah bagus. Tukang jahit di tengah ya mainnya ya. Tukang ngobras Win. Jadi dia jahit semua tuh. Termasuk Jody Wehrman juga masih muda kan 27. Jody Wehrman masih oke. Tapi kalau kayaknya Dede Ciro udah prime-nya udah lewat lah ya. Dia kayaknya udah menyiapkan karir setelah pensiun kayaknya. Makanya dia pengen di Indonesia. Dia bisa jadi pelatih, bisa jadi Iya. Kalau mau bisnis gampang juga, udah jadi WNI gitu ya. Dan klub kan jadi ada opsi, ini bukan pemain asing gitu. Kadang-kadang begitu juga tuh tujuan naturalisasi. Iya benar, tujuannya emang gitu. Datangin pemain asing baru gitu ya. Untuk menyiasati regulasi. Iya, kuotanya. Untuk musim depan masih 11 pemain asing kan? Kayaknya masih dia belum ada tapi perubahan. non U23 ya kayaknya. Iya. Kayaknya non U23-nya dihapus ya. Jadi ya 11 pemain asing tetap ya. Oke, nanti kita lihatlah regulasi untuk musim depan dan juga siapa yang nanti jadi juara Super League ya, Mas Yuke, Mas Evin. Oke, nanti Mas seru, makanya ya kemungkinan penentuan juara terjadi di pekan ke-34. Bisa jadi ya. Jadi harus siapin 3 piala replika tuh. Gua dengar official broadcast-nya bingung. Closing ceremony-nya di mana?